Selamat malam Mbak, perkenalkan nama saya Nitya Supraitno. Aku Pedra. Gimana nih Mbak kabarnya? Enggak baik. Baik, lagi bahagia Pak? Gimana nih Mbak? Apa sebaliknya nih? Kayaknya sebaliknya deh. Sebaliknya? Ada bahagianya, ada sedihnya karena campur-campur. masih Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Mbak? aku kerja sampingan aja. Oh berarti lagi sibuk kerja ya? Oke, pertama-tama nih Mbak bisa nggak sih ceritain tentang diri Mbak secara singkat aja? Aku Rahma, ibu rumah tangga, punya anak satu. Jadi itu aja kali. Oke. Kan Mbak sudah pernah ke psikolog juga, dan sudah didiagnosis juga depresi. Boleh diceritain nggak sih Mbak, kapan pertama kali Mbak tuh merasa ada yang nggak beres gitu dalam perasaan Mbak? Sejak kapan? Sejak tahu anak saya sakit, itu rasanya udah nggak karuan sih. Berarti sejak anak Mbak sakit ya, itu kalau boleh tahu di tahun kapan ya Mbak? Tahun ini? Di tahun 2021, umur dia 6 bulan. Oh, jadi di tahun 2021. Kalau untuk ke psikolognya di tahun kapan Mbak? Untuk psikolognya karena anak terus-terusan keluar masuk rumah sakit, terus di awal tahun kemarin 2024 itu dia benar-benar drop, dan hampir setiap hari, hampir setiap dokter datang menjelaskan kondisi anak saya, itu tiba-tiba air matanya keluar, nggak kuat, air matanya nangis, dokter belum jelasin apa-apa aku udah nangis. Jadi dari situ dokter menyarankan aku untuk konsultasi sama psikolog, dan aku mengiyakan. Apa yang Mbak rasain saat itu? Sedih kah atau gimana? Sedih, pasti sedih banget, hancur, benar-benar nggak tahu harus kayak apa. Ada kecemasan gitu masih Mbak? Kecemasan banget, takut pasti, deg-degan, semua campur aduk. Kalau perasaan lelah gitu Mbak, lelah untuk menjalani kehidupan? Ada. Jadi kayak udah lah gitu. Capek banget. Kalau boleh tahu tuh Mbak, ketakutan itu apa ya? Maksudnya yang Mbak takutin itu apa? Takutannya kehilangan anak, itu nomor satu. Terus nggak tahu ke depannya kayak gimana sama kehidupan selanjutnya kan. Jadi itu takut banget, karena aku nunggu dia itu lumayan lama. Jadi pas tahu dia kayak gitu benar-benar hancur banget sih. Kayak maksudnya kayak pikiran lagi kalut, semuanya juga lagi benar-benar aku tahu keadaan anak aku yang terparahnya. Rasa pengen menyerah itu ada, mau udahan aja dari dunia tuh ada, kayak udahlah gue bunuh diri aja, gue capek sama hidup, gue capek ngurusin anak sakit terus, gue capek, gue nggak ngerasa bahagia, itu ada. Sampai kayak cuma teriak di bantal yang kenceng itu udah kurang rasanya ya, pengennya udahin aja. Gimana nih perasaan Mbak itu mempengaruhi kegiatan Mbak sehari-hari nggak sih? Mempengaruhi ya. Jadi gimana tuh Mbak? Apa yang ada perubahan apa yang signifikan dalam hidup Mbak dalam kegiatan sehari-hari? Kayak misalkan lagi benar-benar semangat kayak ngurusin anak gitu ya, karena kan emang masalah utama aku di anak aku kan. Jadi kayak aku lagi semangatnya, terus tiba-tiba males banget deh, gue gak mau ngapain gitu. Gue udah deh, bodo amat deh nih anak gimana, itu ada pikiran bodo amat ya oksigennya habis atau gimana, gue capek gitu. Jadi rasa
malas itu karena udah berlarut-larut mungkin ya, Iya. fasenya seperti itu terus. Ya, karena ya itu aku sendiri kan, maksudnya kayak ada suami cuma ya suami memang kerja kali ya, jadi dia capek, jadi ada aja, jadi kayak misalnya udah aku capek sama anakku ditambah sama suami yang cuek segala macam, itu sakit banget. Nggak apa-apa Mbak. Tipe orang yang cuek, dia nggak bisa support istrinya, dia nggak bisa, maksudnya kayak namanya perempuan ya, pengennya kan istrinya lagi kalut atau lagi ini bisa yang sayang atau di semangatin, itu tuh dia enggak. Jadi aku ngerasa sendiri, ya ngerasa capek sendiri sama semuanya. Oke, mungkin tarik nafas dulu Mbak, mungkin biar agak tenang sedikit. Mungkin bisa dilanjut atau Mbak masih butuh waktu? Nggak apa-apa. Oke, untuk kegiatan tadi, misalnya kegiatan sehari-hari berarti masih berjalan ya Mbak? Karena kegiatan sehari-hari kan dari awal aku punya anak, jadi aku hamil itu kan aku masih kerja memang, jadi setelah 7 bulan aku kehamilan aku berhenti kerja, fokus ke anak, lalu anak sakit benar-benar makin fokus. Sekarang setelah anaknya nggak ada, jadi aku cari kesibukan. Oke, jadi sebelum anak Mbak sakit, Mbak berarti bekerja. Setelah anak sakit, Mbak fokus menjaga anak. Selanjutnya pas sudah tidak ada, kembali bekerja lagi. Oke. Dukungan dari keluarga atau teman terdekat tuh seperti apa sih? Mensupport sih ya, karena biar akunya juga lebih lega ya, karena kan stres ya, berbulan-bulan di rumah sakit, keluar masuk segala macem, ngurusin anak sakit, ditambah kehidupan dengan ya semua kan pakai uang ya, karena ya suami aku juga yang kayak gitu modelnya, jadi kayak mensupport sih. Aku harus konsultasi ke psikolog. Awalnya aku takut, cuma coba aja jalanin dulu. Apa yang Mbak lakukan untuk mengatasi perasaan saat merasakan depresi itu? Kayak Mbak mencari teman untuk ngobrol atau gimana sih? Iya, aku telepon teman-teman aku sih, paling kayak aku WhatsAppin satu-satu siapa yang bisa video call aku, yang bisa ngibur aku gitu aja sih, kayak biar lebih lega, lebih plong, ketawa, minta di itu hibur lah gitu. Untuk keluarga aku paling via WA aja, nggak berani aku untuk kayak aku nangis di depan mereka atau aku cerita yang benar-benar lagi nggak aku iniin, tapi aku nggak terlalu berani karena aku takut dia kepikiran aku kan, itu aja sih. Takut membebani orang lain. Iya betul. Lalu pas Mbak merasa lebih baik gitu, kayak punya rasa bangkit, gue harus kerja nih, gue harus nyari aktivitas untuk melupain perasaan itu, pas apa? Setelah anak aku nggak ada, jadi aku dikonsulin ke psikolog itu pas anak aku memang bener-bener drop. Itu aku langsung dikonsulin sama DPJP anak aku untuk konsultasi ke psikolog. Jadi harusnya memang aku ke polinya juga, karena untuk dokter bilang sih aku harus minum obat, tapi 3 hari sebelum aku ke poli anakku udah nggak ada, jadi kayak nggak ada kepikiran buat konsultasi lagi gitu, karena emang udah bener-bener hancur ya, kehilangan anak pertama yang bener-bener aku harapin, aku tungguin, tapi ya memang balik lagi semua
kuasa Allah balik lagi semua, dia juga udah gak sakit lagi, dia udah bahagia di sana. Jadi setelah dia nggak ada itu aku kayak gue nggak bisa nih terus-terusan di rumah sendirian, karena kan kita hidup cuma bertiga, suamiku, aku dan anakku. Gue nggak bisa tiap hari ngeliat ada oksigen di sana, gue nggak bisa tiap hari ngeliat YouTube yang dengerin lagu anak-anak. Gue harus kerja, gue harus cari kesibukan, nggak kuat gitu. Harapan untuk diri sendiri Mbak kedepannya bagaimana? Harapan aku bisa jadi istri yang baik, aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, dikasih keturunan yang soleh, soleha, yang sehat jasmani dan rohaninya, biar aku bisa lupa sama semuanya, bukan melupakan, biar aku bisa mendapatkan kebahagiaan aku lagi dari seorang anak. Oke Mbak, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya. Sesi wawancara kali ini sudah selesai. Tidak mudah untuk bercerita tentang hal tersebut, tapi Mbak bisa melakukannya dengan baik. Sangat bermakna juga untuk kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, semoga setelah ini diberi kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan lebih lagi. Oke. Mungkin Mbak misalnya nanti ada butuh cerita bisa ke kita. Kita sangat terbuka. Terima kasih banyak ya Mbak.